Selamat sore. Sore, Kak. Mmm, Sebelumnya ini dengan Kak siapa ya? Nama saya Vita, Kak. Oke, sebelumnya kenalin aku Habib Ali sebagai, konselor kamu pada sesi konseling hari ini. Jadi Oke. gimana kabarnya? Eee, Kabarku hari ini baik-baik aja sih, Kak. Aku tadi habis kuliah, terus aku juga tadi ketemu sama teman-temanku makan gitu-gitu. Jadi aku rasa hari ini masih berjalan dengan baik sih, Kak. Oke, bagus kalau berjalan dengan baik. Sebelumnya Kak Vita udah pernah konseling belum? Pernah, Kak. Aku sebelumnya sudah pernah konseling. Berarti, kurang lebih udah tahu ya kayak gimana buat, alur dari konseling. Iya, Kak, aku mungkin sedikitnya udah familiar karena beberapa kali aku udah pernah konseling gitu, Kak. Oke, tapi ya benar sebelumnya, di sini juga kurang lebih sama dengan konseling lainnya, masih tetap pastinya apa yang Kakak ceritain di konseling bakalan kita rahasiain sendiri. Jadi, Kakak bebas buat, ceritain apa aja yang Kakak pengen buat ceritain, karena pastinya aman, nggak bakalan dibocorin ke pihak yang nggak berkepentingan. Oke, Kak. Berarti kalau Kakak udah pernah, konseling, Kakak hari ini udah tahu kan ya, udah ada, bayangan mau menceritakan suatu masalah berarti ya? Iya, Kak, aku sudah ada sesuatu yang ingin aku ceritakan. Eee, jadi, gimana nih, ada semacam, eee, pengaruh dari kehidupan di perkuliahan akhir-akhir ini atau gimana? Sebetulnya ini enggak sih, Kak, eee, bukan bagian dari kehidupan kuliahku, tapi mungkin, eee, keseharianku, mungkin lebih tepatnya relasi aku gitu ya dengan orang tua, gitu. Oke, berarti ini bukan permasalahannya bukan di kehidupan sosial di perkuliahan atau kegiatan di perkuliahan ya, tapi masalah keluarga. Iya, betul, Kak. Oke, jadi gimana nih, apa yang Kakak keluhin dari relasi Kakak dengan orang tua saat ini? Mungkin terkait ini ya, Kak, terkait, selama ini tuh aku ngerasa ada ketakutan tersendiri gitu. Aku aku takut kalau semisal, apa yang sudah aku lakukan selama ini tuh akan mengecewakan orang tuaku, gitu.
mmm, mengecewakan ya. Berarti Kakak ini merasa belum cukup, memenuhi apa permintaan orang tua atau gimana nih? Sebetulnya, kalau dibilang permintaan sih bukan ya, Kak, karena, orang tuaku tidak secara eksplisit gitu, bilang, mereka tuh minta aku jadi anak yang bagaimana. Tapi aku tuh mungkin lebih kayak, aku tuh takut mengecewakan, eee, karena mungkin aku jauh juga gitu ya kuliah dari Jawa Barat ke Jawa Timur gitu-gitu. Terus aku ngebayangin kalau selama ini yang aku lakukan itu aku takut sia-sia dan akhirnya mengecewakan orang tuaku gitu yang udah susah payah buat nguliahin aku gitu. Mungkin selain itu juga kayak aku selama ini karena jauh dari orang tua gitu ya dan juga jauh dari keluarga gitu aku tuh kayak kurang bisa untuk apa ya, untuk terbuka gitu sama orang tuaku. Kayak aku jarang cerita, aku jarang, pokoknya kayak live update keseharianku tuh, enggak lah gitu. Kalau misalkan aku bandingin dengan teman-temanku gitu ya, yang mereka pasti cerita, banyak telepon, banyak video call sama orang tuanya. Aku melihat aku tidak seperti itu gitu. Karena mungkin aku ada ketakutan tersendiri gitu, aku takut merepotkan, aku takut mengecewakan, dan lain sebagainya. Oke, aku paham perasaan kamu, kenapa kamu, merasa begitu, apalagi Kak Vita ini, ngerantau ya ternyata jauh dari orang tua. Iya betul, Kak. Tadi Kakak bilang kayak Kakak itu merasa takut kalau apa yang Kakak lakuin selama ini tuh, eee, sia-sia gitu ya. Mhm. Kenapa Kakak merasa kalau apa yang sudah Kakak lakuin selama ini itu sia-sia? Ini, kalau boleh tahu yang Kakak maksud sia-sia itu lebih ke arah semacam kepribadian atau, mmm, akademik atau hal lainnya? Mmm, mungkin, eee, secara general aja sih, Kak, terkait bagaimana saya gitu, bagaimana saya menjalankan keseharian saya sebagai seorang Vita, bagaimana saya, berkuliah, bagaimana saya nantinya mungkin akan bekerja dan lain sebagainya. Pada akhirnya menurut saya tuh merasa takut akan kesia-siaan tersebut tuh general general yang ada pada diri saya, kayak gitu. Kalau ditanya kenapa, mungkin, yang saya yang aku bisa, apa ya, bisa sadari gitu ya pada sesi konseling hari ini, aku tuh mungkin karena orang tuaku tuh, mamaku gitu ya, aku melihat mamaku tuh kan bekerja gitu, dan dia single parent. Terus aku tuh kalau misalkan ngelihat mamaku di rumah, pasti udah dalam keadaan yang capek, yang lelah gitu. Jadi aku cenderung untuk menahan diri aja sih, Kak, untuk terbuka dengan mamaku gitu. Ini spesifik mamaku gitu. Karena aku takut aja gitu nambah beban atau, mmm, malah nambah pikiran juga gitu. Jadi aku mungkin terbiasa untuk melakukan semuanya sendiri dan kalau bisa ya sesempurna mungkin atau enggak sebaik mungkin gitu agar aku kayak
ya udah, I can do it by myself gitu, tidak perlu merepotkan atau, eee, menyusahkan yang lain, kayak gitu. Oke. Eee, Berarti Kakak ini melihat orang tua Kakak, spesifiknya ke ibu Kakak, kalau ibu Kakak itu single parent, terus karena Kakak merasa takut membebani ibu Kakak, lebih lagi Kakak memilih untuk memendam apa yang Kakak rasain gitu ya? Iya betul. Kalau boleh tahu, Kakak punya saudara atau tidak? Aku punya kakakku, aku bungsu dari 2 bersaudara, jadi aku punya kakak. Oke. Kakak udah pernah coba buat, terbuka soal diri Kakak ke Kakak, Kakak Kak Vita mungkin? Atau belum? Soalnya kan Mmm, Kakak tadi cerita kalau Kakak itu lebih, melihat, eee, ibu Kakak sebagai figur, contoh gitu ya, Kak? mhm. Mmm, belum sih, Kak, aku juga ngerasa, pola relasi kayak gini tuh bukan sama mamaku doang, tapi sama kakakku juga gitu. Jadi, kayaknya kalau bisa dibilang aku sama mereka tuh ya berhubungan untuk hal-hal yang dirasa penting-penting aja gitu. Jadi aku jarang gitu untuk terbuka atau mau cerita sama mereka. Mmm, jadi Kakak lebih ke membahas hal-hal yang emang perlu dibahas aja ya sama mereka itu, biasanya? Tuh. Eee, Sekarang coba Kakak, eee, pikirkan sejenak kayak, dari dalam benak diri Kakak yang paling dalam itu sebenarnya, apakah Kakak sudah merasa kalau apa yang udah Kakak lakuin selama ini, terlebih di perkuliahan itu udah cukup atau belum? Terlepas dari bagaimana Kakak melihat ibu sebagai figur contoh Kakak tadi. Oke. Mungkin kalau tadi aku coba pikir sejenak sih, aku berpikir bahwa selama ini aku sudah berusaha gitu. Hasilnya mau baik ataupun buruk itu ya jadi sebuah pelajaran gitu buat aku. Tapi aku selama ini selalu berusaha yang terbaik gitu melakukan semuanya, entah itu di bidang akademis atau apapun gitu. Jadi aku rasa seharusnya ya, aku sih merasa sudah melakukan yang terbaik ya selama ini. Jadi Kakak kalau dari diri Kakak sendiri merasa kalau Kakak itu sudah melakukan hal yang terbaik gitu ya? Iya, tapi mungkin beberapa kali saya merasa saya kurang cukup baik, saya
saya kurang memuaskan dan lain sebagainya, saya sering merasa seperti itu. Tapi kalau saya coba berpikir dengan baik-baik, bagaimana saya sudah melakukan segala hal ini gitu, saya rasa saya sudah cukup baik gitu. Tapi somehow ada pemikiran kayak saya belum cukup baik, saya kurang memuaskan dan lain sebagainya, itu pasti selalu mengiringi. Mmm, oke, aku, paham sih, pasti berat bagi Kakak buat, merasa paham apa yang sebenarnya orang tua Kakak itu pengenin, apalagi Kakak juga jauh dari orang tua dan jarang berkomunikasi ya, Kak. Iya. Eee, tapi kan tadi Kakak udah, memahami nih kalau sebenarnya Kakak itu sudah melakukan hal yang sebisanya Kakak lakukan. Tapi, apa yang masih membuat Kakak itu merasa kalau itu masih belum cukup sebenarnya? Mmm, mungkin terkadang, eee, yang membuat saya berpikir atau merasa hal yang udah saya lakukan itu nggak cukup ya, terkadang ekspektasi saya sendiri gitu. Sebenarnya, mama saya tuh nggak secara eksplisit, eee, secara nggak secara langsung gitu lah bilang, kalau saya tuh harus jadi anak yang seperti apa. Tapi dengan keadaan yang seperti itu, yang sudah saya jelaskan tadi, saya ini jadi punya ekspektasi atau punya keinginan untuk selalu jadi anak yang baik gitu. Nah, jadi anak yang baik ini dalam hal apa? Mungkin salah satunya dalam hal akademis atau dalam hal apapun yang saya nggak mau merepotkan. Kalau dalam hal akademis saya mikirnya kayak, beberapa kali mungkin, nggak sesuai sama ekspektasi saya atau nggak sesuai dengan standar yang sudah saya tetapkan sendiri gitu dan pada akhirnya saya kecewa, saya takut juga ternyata hasil yang sudah saya lakukan itu ya akhirnya akan sia-sia dan pada akhirnya akan mengecewakan orang tua saya, kayak gitu. Berarti Kakak itu karena justru orang tua Kakak itu, eee, tidak menjelaskan secara spesifik harapan dari mereka, justru membuat Kakak malah, terbebani dengan ekspektasi Kakak sendiri karena Kakak masih mengira-ngira seberapa, ekspektasi dari orang tua Kakak, benar begitu ya? Mmm, iya bisa dibilang begitu, tapi mungkin, saya nggak mengira-ngira juga sih, tapi mungkin kayak, pokoknya yang saya lakukan itu harus yang terbaik gitu, biar tidak mengecewakan, juga tidak, nambah beban mamaku, kayak gitu. Oke, berarti lebih ke Kakak sendiri ya yang me membuat, eee, batasan ekspektasi sendiri. Hmm, iya bisa dibilang seperti itu. Mungkin sekarang, Kakak bisa coba teknik kursi kosong, jadi Kakak, membayangkan di depan Kakak itu ada ibu Kakak dan Kak Vita nanti membayangkan
Kakak, mmm, bicara aja terus terang dari, lubuk hati terdalam yang Kakak pengen utarain atau Kakak pengen tanyain ke ibu Kakak, itu sebenarnya apa sih? Oke, Gimana? mungkin aku pikirin dulu ya, Kak. Aku mau butuh waktu sebentar untuk berpikir apa yang ingin aku sampaikan. Oke, aman. Kakak nggak perlu pikirin apa jawaban dari ibu Kakak, soalnya, yang di depan Kakak itu cuman, bayangan Kakak aja. Jadi Kakak santai aja, rileks, terus terus terang, eee, keluarin apa aja unek-unek Kakak selama ini yang Kakak nggak bisa buat, eee, terus terang ke ibu Kakak secara langsung. Oke, mmm, mungkin aku manggil ibuku mama kan ya? Iya, oke. Mmm, Mama, sebenarnya Empit tuh banyak takutnya loh, dalam kehidupan yang Empit jalani gitu. Entah itu di Surabaya, entah itu di mana pun, sebenarnya aku banyak takutnya. Tapi aku tuh gak mau kalau harus cerita sama mama karena, aku sayang mama, jadi aku takut membebani mama gitu dengan segala hal yang sudah terjadi di kehidupan kita. Dengan mama yang udah banyak berjuang, aku takut kalau semisal yang aku ceritakan atau yang aku lakukan itu malah tambah membebani mama. Mungkin itu sih, Kak, yang aku pengen bilang ke mama. Oke. Jadi gimana nih setelah Kakak, eee, mencoba buat mengeluarkan kata hati Kakak? Apakah Kakak merasa lebih baik atau gimana? Mungkin, sedikit lega gitu ya, Kak, karena, sebelumnya aku gak pernah bilang kayak gitu ke mamaku gitu. Jadi mungkin aku merasa sedikit lega. Oke, bagus kalau begitu. Jadi, eee, menjadi satu hal yang positif, ya bisa dibilang. Iya, betul begitu, Kak. Mmm, oke, karena Kakak udah, bisa mengutarakan dengan baik, sekarang Kakak coba, bayangin, eee, dari posisi ibu Kakak, kalau ibu Kakak itu, yang atau yang Kakak sebut mama ya, itu Mhm. mama Kakak itu merasa seperti apa setelah kalau Kakak, mengutarakan itu secara langsung ke mama? Mmm, Mungkin dia akan sedih kali ya, kayak mungkin selama ini dia gak pernah mendengar hal itu gitu dari mulut aku terucap, tapi mungkin ketika dia mendengar hal itu, mendengar apa yang selama ini aku rasakan gitu, mungkin dia akan cukup sedih karena ya selama ini nggak pernah lihat sisi aku yang seperti itu, gitu.
Oke, berarti kalau dari, sudut pandang Kakak, mama itu bakalan sedih gitu ya. Cuman, Mhm. sedihnya itu menurut Kakak sedih bahagia atau sedih karena, mmm, terbebani mungkin? Mungkin, akan lebih sedih ke sedih yang terpukul kali ya, karena ya lagi-lagi, dia belum pernah dengar, kata-kata seperti itu dari anak-anaknya. Jadi mungkin dia akan terpukul gitu karena merasa, selama ini anaknya takut sendirian gitu. Jadi maybe akan sedih dan terpukul. Oke, jadi setelah Kak Vita tadi udah mengutarakan isi hati Kakak, sekarang apa yang Kakak rasain? Apakah Kakak merasa masih takut mengecewakan orang tua Kakak atau gimana? Mungkin, masih sedikit ada gitu ya karena, eee, rasanya itu udah muncul dari lama gitu. Jadi, rasanya nggak bisa secepat itu juga untuk bisa hilang gitu. Tapi yang saya pahami bahwa saya tadi coba untuk membayangkan yang, di saya menjadi posisi mama saya gitu ya. Mungkin, ketika saya membayangkan bahwa mama saya juga akan sedih dan juga akan terpukul, saya juga jadi memahami gitu bahwa sebetulnya, eee, mama saya tuh, eee, nggak akan paham juga dan nggak akan ngerti juga sebetulnya apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Karena saya pun nggak pernah mau menceritakan hal itu gitu. Jadi mungkin, kalau saya bisa bercerita, mama saya pun akan mengerti gitu dan dia tidak akan kecewa sama saya atas apapun yang saya lakukan gitu. Karena lagi-lagi saya bisa bercerita gitu. Mungkin kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi, dari apa yang Kakak sampaikan barusan, Kakak merasa kalau, eee, setelah, apa yang Kakak lakuin tadi di sesi konseling kita, Kakak akhirnya merasa kalau mungkin ibu Kakak bakalan mengerti perasaan Kakak kalau Kakak udah menceritain apa yang Kakak pendam gitu ya. Jadi, mungkin mulai sekarang, Kakak bisa ceritain mungkin mulai dari terbuka dari hal-hal kecil seperti hal-hal yang bukan merupakan sebuah masalah, tapi lebih seperti kehidupan sehari-hari yang ringan-ringan aja dulu, sebelum Kakak bisa buat bercerita lebih dalam ke orang tua Kakak mungkin. Oke. Oke, mungkin, bisa aku coba gitu ya dengan langkah-langkah kecil atau sederhana yang bisa saya lakukan gitu. Mungkin saya cerita tentang, kehidupan saya sehari-hari yang mungkin nggak terlalu berat, saya coba untuk ceritakan pelan-pelan gitu ya? Iya, benar sekali. Jadi gimana, apa masih ada yang ingin Kakak sampaikan, pada konseling hari ini? Mungkin cukup segitu aja dulu, Kak, untuk sesi konseling hari ini.
Oke, terima kasih udah mau luangin waktu, terus, percaya buat bercerita tentang keluh kesah Kakak pada saya hari ini. Semoga Kakak kedepannya bisa, menjalin hubungan lebih baik dengan orang tua Kakak. Amin, oke. Terima kasih. Terima kasih, Kak, terima kasih.